Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai dalam acara sesi lunch simposium. Pada kesempatan ini materi akan dibawakan oleh pembicara hebat kita, yaitu Profesor Dr. Najib Advani, spesialis anak konsultan, dengan judul Diagnosis dan Tata Laksana Terkini Penyakit Kawasaki. Berikut adalah CV beliau. Prof. Najib sekarang adalah Kepala Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Riwayat pendidikannya sebagai dokter umum tahun di FKUI tahun 1979. Oh, ini saya masih 9 tahun ini, Prof. Pendidikan kedokteran spesialis anak di Fakultas FKUI juga tahun 1989, dan fellowship di Rotterdam, Holland, Melbourne, Australia, kemudian Master of Medicine di Master of Medicine in Pediatric Universitas Melbourne tahun 1999, dan konsultan kardiologi tahun 1999 juga, dan sebagai guru besar di bidang kardiologi anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020. Baiklah, monggo Prof. Najib menyampaikan presentasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eko atas introduksinya. Ini sesi terakhir ya, sebagai pembicara terakhir saya ini. Jadi mudah-mudahan nggak banyak yang ngantuk ya. Jadi seperti biasa saya akan bicarakan hari tentang penyakit Kawasaki. Ya mungkin saya ini nggak bosan-bosannya, walaupun mungkin bosan terpaksa ngomong juga ya. Jadi karena masih banyak yang kasus yang masih belum terdiagnosis ya. Ini Bapak Tomislav Kawasaki adalah guru kita ya, guru seluruh dunia internasional di bidang Kawasaki ya. Nah, pertama kali ditemukan oleh Dr. Tomislav Kawasaki tahun 1967 ya, jadi sudah 5 tahun. Prof. Ya. Slide-nya belum di slide show, Prof. Mohon izin, Prof. Sudah masuk? Belum? Sudah, Prof. Hanya belum slideshow, Prof. Oh iya, sebentar ya. Jadi pertama kita temukan Dr. Tomislav Kawasaki ya, 67. Kenapa kita harus tahu penyakit ini? Karena penyakit ini bisa menyerang arteri koroner pada anak-anak ya. Kalau tidak diobati sekitar 25% akan terjadi aneurisma koroner dengan segala konsekuensinya, yaitu stenosis sampai kematian. Sampai sekarang etiologi belum diketahui. Belum banyak sekali research di seluruh dunia yang sudah menghabiskan mungkin jutaan dolar. Tapi belum tahu juga. Tapi satu hal yang pasti adalah suatu systemic vasculitis. Nah, bagaimana etiologinya? Etiologinya nomor satu adalah ini hipotesis yang utama ya, banyak sekali hipotesisnya. Tapi yang utama adalah infectious agent menyerang saluran napas atas atau GI tract mengenai semua anak. Dan sebagian menderita mild subclinical infection.
sebagian jadi Kawasaki disease. Jadi ada genetic variation di sini. Jadi yang kena ini banyak, tapi yang jadi Kawasaki benar cuma sedikit ya. Dan karena genetic variation juga, sebagian bisa terjadinya aneurisma koroner, sebagian tidak. Jadi faktor genetik berperan penting di sini, baik terjadinya maupun komplikasinya. Nah, ini masih teliti terus oleh dunia. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, jantung dari arah frontal, kita melihat bahwa arteri koroner itu keluar dari aorta, kiri dan kanan ya. Nah, arti dan kalau ini keluar. Makin ke distal, kita melihat bahwa diameter makin kecil. Seperti juga halnya pembuluh darah yang lainnya. Dan pada Kawasaki justru terjadi aneurisma di sini. Kita lihat aneurisma ya. Aneurisma ini jadi menggembung seperti gembung ya. Bukankah masih kalau lebar lebih baik? Ya tidak, karena nanti alirannya tadinya turbulence menjadi tadinya laminar menjadi turbulence. Sehingga gampang terjadinya trombus di situ ya. Ternyata aneurisma tidak hanya di jantung saja, tapi ekstrakardiak bisa terjadi. Kita di sini atria brachialis, femoralis dan sebagainya. Jadi, tapi yang lain ini karena bukan vital, ini tidak terlalu penting ya, karena bisa digantikan oleh arteri sekitarnya. Ini gambar arteri koroner, bukan gambaran bronkus ya, arteri koroner di sini. Mengalami inflamasi, makrofag, neutrofil, monocytes, dan terjadi juga interleukin di sini berperan, neutrofil, TNF alpha dan sebagainya. Terjadi fracture of internal elastic media dan juga terjadi proliferasi interna dengan segala macam komplikasinya berupa aneurisma dan kerusakan dinding koroner serta bisa jadi trombus. Nah, kalau kita lihat sebenarnya awalnya ini kan arteri koroner ya, media intima adventiticia. Kalau tidak ada, sebagian itu tidak mengalami apa-apa normal. Kemudian sebagian mengalami aneurisma atau transition, bukan aneurisma, transition, ya, pelebaran sementara ya. Nah, sebagian dari aneurisma formasi, ya, aneurisma bisa berupa perbaikan dan suatu saat mungkin domainnya bagus, sudah normal. Akan tetapi di sini intimanya, lapisan-lapisan dalamnya ya, luminal ini mengalami gangguan dan suatu saat bisa jadi masalah di sini. Sebagian juga perburukannya berat ya, di sini terus sampai terjadi occlusive thrombus. Sebagian menjadi myocardial infarction, sebagian jadi kompleks stenosis dan juga ischemic heart disease dengan pembentukan trombus dan kalsifikasi. Ini bisa jurus ke arah suatu infark miokard atau kematian. Ini yang paling parah. Epidemiologi ini merupakan suatu Kawasaki merupakan suatu penyakit ya, penyebab penyakit jantung bawaan di dunia yang negara maju ya paling banyak ya anak negara maju. Jepang paling banyak 300-an per 100.000 anak. Laki lebih banyak daripada perempuan. Indonesia perkiraan asumsi ini ya, bukannya data. Asumsi saya sekitar 4.000 sampai 5.000 per tahun. Tapi yang terdiagnosis baru sekitar mungkin 200 ke 300-an sekarang. Kebanyakan di bawah 5 tahun, balita ya. Yang pasien pernah saya dapat itu yang paling mudah 33 hari. Ini dicurigai sebagai sepsis. Jadi artinya kalau kita melakukan bayi sepsis pada umur 25 hari curigai sepsis, kasih antibiotik dan segalanya nggak baikkan. Ada ruam dan sebagainya, pemeriksaan KGP. Saya dipanggil, saya tahu ini Kawasaki sudah terjadi aneurisma koroner. Jadi hati-hati kalau kita diagnosis sepsis ya, kalau nggak respons sama terapi antibiotik dan juga ada ruam-ruamnya. Dan paling tua yang pernah sembuh 16 tahun. Dan penelitian di dunia mengatakan bahwa 5% dari akut coronary syndrome pada dewasa di atas 40 tahun itu akibatnya dari Kawasaki pada masa kecil yang tidak terdiagnosis. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang menemukan Kawasaki pertama di Indonesia. Yang pasti mungkin bukan saya, tapi kita pertama kali melaporkan tahun 2005, kasus ini kita laporkan pertama kali. Nah, gejala klinisnya bagaimana? Kita lihat 3 tahap, saudara-saudara sekalian. Jadi pertama fase akut, 10 hari pertama, konjungtivitis bilateral, tidak non-eksudatif, kemudian perubahan mukosa mulut dan bibir, lidah stroberi, kemudian mulut merah, eritema, dan bibir pecah. Perubahan tangan dan kaki, edema, kemudian exanthem yang polimorf, jadi exanthem berbagai bentuk. Kemudian demam yang remiten, karena intermiten juga tidak responsif terhadap antibiotik. Dan bisa berlangsung sama 1, 2, sampai 3, sampai 4 minggu kalau kita diamkan. Terakhir, link cervical, unilateral, di atas 1,5 cm. Yang lain biasanya ada ditemukan pada fase akut, sterile pyuria, yaitu urin leukocyturi, tapi steril kalau dibiarkan, disfungsi hepar, jadi SGOT-SPT meningkat, arthritis of large joints, jadi kadang-kadang sendinya itu
membengkak sampai tidak bisa jalan ya. Kadang-kadang salah diagnosis sebagai septic arthritis. Kemudian aseptic meningitis, gejala meningitis tapi tidak ada bakterinya. Sakit perut kadang-kadang hebat sekali sehingga disangka akut abdomen. Peritonitis. Saya ada 4 kasus yang Kawasaki yang dioperasi dokter bedah anak. Karena dikirim dokter anaknya dikirim dengan akut abdomen. Dokter bedah nggak tahu dioperasi. Habis operasi tidak sembuh juga. Ada 1 yang meninggal. Karena bukan operasi. Ini mungkin peritonitis tapi non-surgical di sini ya, non-surgical. Jadi nggak perlu operasi. Juga di drop gallbladder, kemudian gejala CNS, irritable, anaknya bisa rewel sekali, lemah, kadang-kadang seperti nggak sadar gitu ya. Satu lagi ya, basic scar yang penting sekali kita perhatikan ya. Basically kita lihat basic scar. Nah, supaya mudah, kita itu ada jembatan pengingatnya yaitu MyHeart, M mucosal changes, hand and foot changes, eye changes, conjunctivitis, adenopathy, unilateral, press, polymorph exanthem, dan T temperature remittent. Jadi ini aja fase akut kita ingat di sini ya. Nah, pada cardiovascular finding pada fase akut itu takikardia yang sering terjadi, ya, tidak sesuai dengan suhunya. Dan galap biasa jarang, kardiomegali bisa temukan, efusi perikardium relatif sering kalau kita echo ya. Kemudian LV dysfunction kalau pada echo, kemudian EKG tidak spesifik, bisa umumnya terjadi per interval memanjang atau ST depresi, ST elevasi. Nah, ini kita lihat fase akut ya, anak ini kita matanya merah ya, conjunctival injection, tanpa eksudat, cirinya tanpa eksudat. Bibirnya merah, pecah-pecah, wajahnya merah, tampak sakit anaknya, galak kelihatannya ya, saya emosional. Ini juga sama, fase akut Kawasaki. Nah, ini bibirnya, kita lihat bagaimana merah, pecah-pecah dan berdarah. Sehingga anak kadang-kadang sulit makan. Jadi rewel juga, dia mau makan, nggak bisa makan dan bibir pecah. Rewel sekali. Ini juga sama ya, Kawasaki fase akut, ya, bibir merah, wajah merah, conjunctival injection, tapi bersih, tidak ada secret. Ini juga sama ya, anak biasanya tampak sakit, ya. Nah, ini exanthem polymorph. Ya, di sini mungkin makula papula. Di sini seperti erythema marginatum yang mirip ya, Kawasaki fase akut. Di sini juga makula papula, Kawasaki fase akut. Ini semua pasien-pasien kita yang kita ambil. Nah, ini mirip seperti urtikaria kalau kita lihat di sini ya. Berkas-berkas, apa yang urtika. Mirip seperti urtikaria, tapi urtikaria itu bagaimana matanya merah, bibirnya merah, demam, dan sebagainya tidak lazim ditemukan pada urtikaria karena alergi. Ini plantar erythema pada Kawasaki fase akut. Ini palmar erythema, Kawasaki fase akut, ya, merah telapak tangan. Ini juga palmar erythema disertai dengan pembengkakan jari-jari. Ini juga jari-jari bengkak dan merah pada fase akut Kawasaki karena sering sakit, artritis ya. Megang barang apa sulit ya, kaku. Nah, ini kita temukan limfadenitis atau lymphadenopathy cervical biasa di atas 1,5 cm, unilateral biasanya, ini jarang sekali 2. Ini juga sama, cervical lymphadenopathy. Ini satu hal yang penting saya harapkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa kalau curiga Kawasaki periksa BCG. Bu, mana BCG-nya? Cari BCG. Nah, BCG seringkali ada perubahan, ini bentuk krusta ya. Pas akut. Ini sebentar, biasanya 2-3 hari sudah hilang. Dicari. Kalau ini ada, ini sangat. Pada fase subakut, hari 11-25, terjadi squamasi pada jari-jari tangan dan kaki, demam, ruam, dan lymphadenopathy menghilang. Dan saat inilah rawan untuk jantungnya. Bisa terjadi perubahan jantung, aneurisma koroner, efusi perikardium, dan myokard infark. Ke trombositosis yang bisa mencapai puncak pada 2 minggu. Kita lihat perubahan kulit ya, kulit jari mengelupas, jari tangan mengelupas. Kemudian ini kita bisa lihat di sini kulit jari kaki mengelupas ya. Tidak sakit. Jadi walaupun katanya serem ya, tapi nggak sakit ya. Ini juga telapak kaki mengelupas pada fase subakut. Ini juga telapak kaki kita lihat mengerikan ya, seperti luka bakar. Tapi ini nggak sakit pada fase subakut Kawasaki. Nah, selanjutnya fase konvalesen setelah hari ke-25. Ini terjadi hingga laju darah dan platelet count return to normal. Kita bisa menemukan deep transverse groove, Buse line, garis biu, pada jari kuku jari tangan dan jari kaki. Ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat di sini, Buse line, garis transversal, seperti parit di sini. Ini pada fase konvalesen Kawasaki. Ini juga sama, kita lihat di sini, Buse line, 1, 2, 3, hampir semua
ya dalam begini. Ini pada fase konvalesen Kawasaki. Nah, ini kadang-kadang begitu berat sehingga kukunya copot. Ya, hampir semua kukunya copot. Kasihan anak ini. Jadi bius lainnya hebat, fase konvalesen, ini kukunya copot. Karena dalam sekali groove-nya itu. Ini kenangan saya dengan Bapak Tomoshiko Kawasaki. Bersama beliau 2006, bersama beliau 2012, bersama beliau 2015, dan 2018, dan terakhir beliau berpulang Juni 5 Juni 2000 pada usia 95 tahun. Luar biasa memang. Sampai usia terakhir masih karaoke bersama teman-teman, masih tertawa, gembira ya. Orang Jepang ini memang hebat. Jadi kita diagnosiknya bagaimana? Jadi nomor 1 demam remiten atau intermittent, konjungtivitis bilateral sampai sudah, beban mulut dan ke bibir, lidah stroberi, kemudian oral cavity merah, eritema, dan bibir merah dan pecah-pecah, lidah stroberi. Perubahan tangan dan kaki, eritema dan edema. Pada fase subakut bisa terjadi pengelupasan kulit-kulitnya. Exanthem polymorph, jadi berbagai bentuk exanthem. Dan cervical lymphadenopathy di atas 1,5 cm. Jadi kita katakan penyakit Kawasaki kalau ditemukan demam ditambah 4 dari 5 yang lain. Kalau kurang dari itu bagaimana? Bisa kita katakan Kawasaki tapi incomplete dan dengan syarat bisa temukan ada kelainan pada koroner dengan echo. Nah, penting sekali kita untuk mengeksklusi penyebab-penyebab yang lain, diagnosis yang lain. Karena Kawasaki ini seringkali mirip dengan penyakit yang lain. Itu kita kesulitannya. Dan juga yang penting diingat bahwa tidak semua gejala klinis itu muncul pada saat yang sama. Ini kita perlu mengadakan suatu evaluasi berkala gitu ya. Jadi misalnya hari ini pasien datang dengan gejala mata merah, bibir merah. Ibu bukan Kawasaki. Jangan. Ibu datang 2 hari lagi, saya lihat lagi. 2 hari lagi hilang. Oh, itu bukan Kawasaki. 2 hari lagi bertambah dengan pembengkakan sana dan sini, merahnya bertambah. Mungkin itu Kawasaki, kita evaluasi lebih lanjut. Dan ini sebenarnya entry point-nya 3 ini, saya kira entry point sangat penting ya. Jadi DD Kawasaki, semua anak dengan demam beberapa hari, ruam dan non-purulent konjungtivitis. Jadi 3 ini ya, demam, kemudian ruam dan konjungtivitis non-purulent. Labnya bagaimana? Labnya non-spesifik ya. Biasanya mirip seperti infeksi bakterial. Jadi tidak ada spesifik, tapi infeksi bakterial. Urin penting karena seringkali ditemukan leukosituri. Kemudian SGLT meningkat, albumin rendah biasanya. Komplikasi jantungnya apa pada Kawasaki? Nomor 1 aneurisma paling sering ya. Kemudian coronary artery rupture. Rupture itu pecah. Pernah kejadian di Jepang ada laporan seorang anak masuk IGD di Jepang itu. Dokternya diagnosis Kawasaki, besok pagi mau jam 10 mau di eko, dirawat, 9 pagi dia mati mendadak, shock, di otopsi ternyata ruptur arteri koroner. Ya bisa terjadi setiap saat pada siapapun ya, walaupun ini jarang. Myokarditis cukup sering, gejalanya biasanya ya kontraktivitas menurun ya. Pada eko kita temukan perikarditis atau pericardial effusion, kemudian systemic arterial aneurysm tadi seperti sudah disebutkan tadi. Gangguan katup bisa ditemukan, biasanya paling banyak ya mitral regurgitasi, tricuspid dan aortic regurgitasi. Juga sebaiknya mengukur aortic root ya, karena aortic root seringkali juga bisa dilatasi. Kalau dia terlalu besar tentu berbahaya. Myokard infark bisa terjadi karena trombos. Aritmia bisa SVT yang sering dan kematian mendadak. Jadi penting sekali kita untuk melihat Kawasaki secara dini. EKG tidak spesifik ya. Jadi ya ini tapi kita kerjakan ini contoh ada ST depresi di sini dan sinus takikardi. Setelah kita obati langsung normal. Kardiografi penting sekali karena ini justru dapat kita mengetahui komplikasi yang terjadi pada jantung, terutama aneurisma koroner, kemudian kontraktivitas, efusi dan katup-katup. Kita menggunakan nilainya Z-score. Dulu kita pakai nilai nominal, misalnya 5, 3, 4. Sekarang juga kita tidak pakai lagi Z-score karena Z-score-nya disesuaikan dengan body size gitu. Nah, ini kalau kita lihat ekokardiografi kita bisa temukan koroner, abnormalitas koroner, myocard dysfunction, ventricular regurgitation, dan aortic root abnormalitis dan pericardial abnormalitis ya, efusi ya.
Ini contohnya ada mitral regurgitasi pada Kawasaki fase akut. Nah, ini kita lihat di sini terjadi aneurisma. Kalau kita di sini sebelah kiri, arteri koroner kiri, left anterior descending, normalnya segini kira-kira ya. Ini aorta. Jika terkena giant aneurysm pada Kawasaki yang terlambat ini, dia melebar sekali. Kita lihat di sini, giant aneurysm ya. Giant itu dia skornya atau 10 atau di atas 8 mm. Beda sekali ini dengan ini. Ini pasien yang terlambat datang, terlambat diobati. Ini juga kita lihat di arteri koroner kanan, RCA, right coronary artery, normalnya segini, ini aorta. Ini setelah terkena giant aneurysm, ya besar sekali ya, jatuhkan di atas 10. Ini kita lihat trombus, katanya seperti di ventricle, padahal bukan, ini di arteri koroner ya. Nah, ini tadi, trombusnya di koroner kiri, trombusnya. Filterisasi selektif kita kerjakan, tidak rutin, kalau kecuali kita ada kecurigaan ya, multiple aneurysm, karena iskemi pada EKG, curiga stenosis. Sekarang kita sudah mulai bisa menggantikan dengan MSCT, kita lebih baik sekarang ya, lebih murah dan non-invasif. Juga cardiac MRI. MSCT saya kira cukup baik untuk menilai ya. Cuman kalau mau operasi, bypass, harus kateterisasi juga tetap. Nah, ini contohnya pasien dengan aneurisma koroner. Sini tampak ya, koronernya besar seperti pisang. Ini aneurisma yang besar. Aneurisma yang besar. Di sini kita bisa melihat juga aneurisma yang besar. Aneurisma stenosis aneurisma. Lihatnya mengerikan ya, begini. Ini tidak mungkin sembuh. Satu terapi dengan bypass. Ada lagi, sini pasien kita juga. Nah, stenosis, aneurisma, besar ya, multiple aneurism dengan multiple stenosis. Ini terapinya dengan bypass, coronary artery bypass, walaupun anak kecil tetap melakukan bypass. Rawan sekali terjadi stenosis, lalu kemudian infark miokard dan kematian mendadak. Jadinya apa? Bisa campak, demam scarlet, Staphylococcus scarlet skin syndrome, Stevens-Johnson syndrome, rubella, systemic onset GIA, juvenile idiopathic arthritis, Rosia infantum, Enoxaparin purpura, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita di sini ya Kawasaki sebelah kiri, dan di sini yang menurut saya paling mirip adalah ini Staphylococcus scarlet fever. Ini paling mirip ya. Berapa kali saya ketemu pasien-pasien ini yang nyaris terlambat didiagnosis ya di sini. Tapi yang penting di sini perhatikan kalau Staphylococcus itu yang lain mirip Kawasaki, tapi di sini matanya ya normal matanya. Di sini matanya ada konjungtivitis pada Kawasaki. Bisa juga Kawasaki tanpa kelainan mata ya. Tapi kalau ada kelainan mata kita nggak bilang Staphylococcus, biasa Kawasaki. Stevens-Johnson, GIA, semuanya. Ini ada yang lain, scarlet fever ya. Measles di Indonesia masih relatif mungkin banyak ya, belum terlalu banyak sih, nggak seperti dulu ya, sudah kurang. Measles beda jauh dengan Kawasaki. Dengan terapinya sekarang, terapinya biasa tetap ya. Jadi terapi masih evolusi, bukan revolusi. Kalau barunya gimana? Baru sekali tidak ada. Evolusi sekarang imunoglobulin 2 gram per kilo berat badan ya. Sama 12 jam. Nah, sekarang saya sendiri sudah mulai pemberian 1 gram per kilo. Hasilnya cukup baik kelihatannya. Bagi pasien-pasien BPJS segera diganti, di RSM saya sudah cukup banyak memberikan 1 gram maupun di rumah swasta. Hasilnya lumayan baik ya. Tapi kita lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya ini terlalu berat ya jangan. Kalau kira-kira belum ada kelainan jantung, apa kita kasih IV aja 1 gram. Jadi 1 gram dulu. 1 gram kasih, tunggu 2 hari, demam turun, selesai. Demam belum turun, evaluasi kembali, kalau perlu tambah 1 gram lagi. Aspirin dulu kita berikan 80-100 ml per kilo ya dulu tahun 2004. Sekarang sudah evolusi menjadi 30-50 ml dibagi 4 dosis. Kemudian begitu demamnya turun kita kurangin 3-5 ml per kilo badan sehari sekali sampai nggak ada aneurisma minimal selama 6 minggu ya. Kenapa turunkan? Karena beberapa laporan mengatakan kalau high dose aspirin itu ada beberapa pasien yang HB-nya menurun. Walaupun menurunnya cuma 0, sekian poin, dan juga karena temukan adanya suatu perdarahan di lambung. Jadi kita cenderung menggunakan sekarang moderate dose ya, moderate dose. Dan moderate dose-nya juga bagusnya apa? Masih bisa punya efek antipyretik maupun antiinflamasi. Kalau kita dosis terlalu rendah, antiinflamasinya dan antipyretiknya hilang. Kadang-kadang dikasih IV aja juga mempan.
kita mesti evaluasi kembali kalau dikasih FVJ nggak mempan ya. Apa karena sebab yang lain ataukah perlu evaluasi atau perlukah penambahan IVIG yang lain. Invasif treatmentnya bypass ya kalau sudah berat, balon angioplasti biasa gagal karena sudah jadi kalsifikasi, stent juga biasanya nggak berhasil ya. Dan kardiak transplantasi tidak terakhir. Kalau bypass itu kita nggak kerjakan di Indonesia, saya kirim ke Jepang, murah di sana Jepang cuma 1 miliar biayanya. Transplantasi kardiak apalagi jantung, saya kira jauh lebih mahal dan sulit juga diperhatikan. Jadi intinya apa? Jangan sampai kita terlambat mendiagnosis dan menterapi pasien Kawasaki ini. Nah ini tindakan surgical, bypass ya, mitral repair, mitral valve repair, mitral regurgitasi. Kemudian kalau LV-nya disfungsinya berat, pakai LV device, assisted device. Komplikasi yang lain, misalnya kardiak tamponade, operasi juga, ventricular aneurysm, ya. Kemudian peripheral aneurysm, stenosis bisa dilakukan surgical treatment. Outcome-nya bagaimana? Kalau tidak ada aneurysma biasanya baik kok. Itu recovery umumnya. Pada myokarditis, pericardial effusion, perbaikan dalam 1 bulan umumnya. Mereka tidak akan terlalu bahaya ya. Dan dengan aneurysma koroner, outcome-nya tergantung pada diameter aneurysmanya. Makin tinggi diameter aneurysmanya, makin outcome makin buruk. Nah ini kalau kita katakan small aneurysm, Z score 2,5 sampai di bawah 5, biasa regresi dalam 2 tahun. Bukan 2 tapi dalam 2 tahun. Mungkin ada yang regresi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun umumnya udah regresi mayoritas ya. Kalau medium aneurysm di atas 5 sampai di bawah 10 ya Z score-nya, kebanyakan regresi dalam 5 tahun biasanya ya. Regresi di sini. Dan kalau giant ini sulit ya, saya juga mengalami pas saya beberapa yang giant itu luar biasa sulit ya. Unlikely to regress di atas Z score 10, trombosis, stenosis dan sebagainya. Komplikasinya banyak di sini. Dan kita harus juga berikan terapinya ini bukan hanya aspirin, tapi juga kita berikan biasanya warfarin dengan segala efek sampingnya. Dan walaupun katanya udah regresi, tapi intimal thickening, naba intimal dan endotelial disfungsi itu berlangsung terus. Sebenarnya ada suatu scar atau cacat dalam endotelnya sehingga gampang terjadi aterosklerosis. Jadi masih dihipotesiskan tapi bahwa long term follow up mungkin seumur hidup mungkin diperlukan. Nah, kesulitan Kawasaki apa sebenarnya kita ya? Yang Kawasaki biasanya seringkali terlewatkan ya. Jika tidak ada dibuat suatu diagnosis banding ya untuk penyakit yang serupa, misalnya dengan incomplete atau atypical features. Ya. Dan demam lama maupun iritabilitas bisa saja merupakan gejala yang tunggal pada Kawasaki pada bayi di bawah 6 bulan. Hati-hati, bawah 6 bulan hanya demam saja, irritable, hati-hati ya. Konsulkan saja untuk ekokardiografi. Untuk periksa ke arah sana dulu ya, laboratoriumnya. Dan adanya demam dengan pyuria pada bayi atau anak kecil ya, dapat diagnosiskan sebagai UTI, padahal ini Kawasaki. Dan ini saya cukup banyak menemukan pasien dengan UTI, kasih antibiotik berjenjang, tidak ada respon sama sekali. Datang sudah terlambat dan jantung sudah rusak. Ruam seringkali saya diagnosis sebagai suatu alergi atau infeksi virus. Kadang-kadang kita kasih antibiotik, terus reaksi timbul, kita katakan antibiotiknya yang bikin reaksi. Kalau itu stop, ganti antibiotik lain. Sama aja ruamnya nggak baik-baik. Tim adenopati seringkali salah diagnosis sebagai infektif limfadenitis. Hati-hati ya kalau itu. Bisa kasih antibiotik nggak respons biasanya situ. Kapan kita harus mengkonsul? Dokter umum, dokter anak. Demam lebih dari 5 hari dengan gejala Kawasaki. Demam lebih dari 3 hari dengan 3 atau lebih principal sign Kawasaki tadi. Dan demam dari 5 hari tanpa localizing source. Jadi bisa pada bayi-bayi ya. Hanya demam. Tidak ada lagi apa-apa. Ini rawan. Bisa saja itu Kawasaki, bisa saja, belum tentu. Tapi. Dan demam dengan BCG scar yang mengalami inflamasi. Hati-hati, kalau ada demam berhari-hari, cek BCG scar-nya. Kalau BCG scar mengalami inflamasi, pikirkan Kawasaki, jangan sampai tertinggal di situ. Dan demam berhari-hari, di adenopati, meskipun kasih antibiotik, lebih dari 2 hari, tidak respon. Leher bengkak, Anda kasih antibiotik, demam berhari, tidak respon. Dan juga dikatakan UTI dengan demam, tidak respon terhadap antibiotik, lebih dari 2 hari, pikirkan ke arah Kawasaki, apalagi kalau negatif urine culture-nya. Kesimpulan, Kawasaki merupakan suatu penyakit vaskulitis yang paling sering ditemukan pada anak, ya, terutama pada anak di bawah balita. Jika tidak diobatin,
Risiko aneurisma koroner sebagai sekuler sekitar 25%. Dan Kawasaki merupakan suatu penyakit dengan demam 5 hari dan minimal 4 dari 5 kondisi kriteria dari AHA. Harus ada suatu high degree of suspicion pada incomplete Kawasaki. Incomplete itu kan gejala nggak semua, tapi harus pikirkan. Dan ini BCG site inflammation dan irritability, walaupun tidak dalam kriteria diagnostik, seringkali ditemukan. Tapi nggak lama, bisa 2-3 hari kita bisa melihat. Cari, kalau Anda ada demam, segera cari, jangan lupa. Seringkali lupa. Jadi akhirnya masa-masa diagnosis itu lewat. Biasanya udah nggak ada perubahan lagi di situ. Dan jika demam menetap pada suatu penyakit apapun, ya pikirkan kemungkinan Kawasaki. Kemungkinan ya, bukan pasti ya. IVIG dan aspirin masih merupakan obat utama. IVIG kita bisa berikan 2 gram, ampulus dulu 1 gram. Aspirin dia kita berikan medium dose 30-50. Kemudian outcome-nya tergantung pada derajat aneurisma. Ini berapa DD-nya saya berikan gambarnya. Ya. Di sini kalau measles ya, campak, itu ada bisa ketemukan Copic spot. Mungkin dokter sekarang jarang menemukan ini ya, karena sudah banyak divaksin ya. Saya sendiri karena produk jadul tuh ratusan measles saya pernah ketemu waktu saya tugas di daerah. Dan measles ini waktu zaman invasi belum baik, jadi alhamdulillah saya measles sudah kenyang lihatnya. Nah, ini measles saya campak, bedanya pada Kawasaki. Tapi hitam dia ya, kalau fase-fase mau sembuh dia lebih kecoklatan, hiperpigmentasi. Ini juga ya measles campak, hiperpigmentasi, biasa udah mulai kalau sembuh lebih banyak lagi hiperpigmentasinya. Scarlet fever, mata nggak merah biasanya, tapi ada lidah stroberi, bibir merah, dan ruamnya seperti sandpaper, kertas amplas kecil-kecil. Ini kalau antibiotik respon sekali. Labnya sama dengan Kawasaki, seperti infeksi bakterial. Hati-hati saat scarlet fever ini ya, karena dia bisa menimbulkan. Nah ini perhatian dari teman-teman. Ini scarlet fever ini can lead to rheumatic fever and post-streptococcal glomerulonephritis. Hati-hati. Jadi kalau Anda diagnosis Kawasaki, scarlet fever terlewatkan atau dibilang Kawasaki atau sebaliknya, hati-hati ya. Kalau kita miss untuk diagnosis scarlet fever, bisa terjadi demam rheumatik nantinya. Kalau kita terlambat memberikan antibiotik di sini, jadi perlu sekali antibiotik sesuai. Jangan sampai terjadi demam rheumatik. Stevens-Johnson syndrome biasanya karena berbagai obat-obatan, jamu juga bisa. Lebih parah itu. Exanthema subtitum biasanya ya demam berapa hari, demamnya turun, timbul ruam. Ya. Rubella lebih ringan, gejala demamnya nggak seberapa, cuma ruam saja dikit-dikit gitu. Dan labnya itu mirip seperti viral infection. Dan quadruple S ini juga mirip Kawasaki pada pengelupas, tapi pada fase awal timbul. Kalau Kawasaki kan pada minggu kedua yang mulai ngelupas ya. Ini fase awal. Dan langsung kuning-kuning. Ini Staphylococcus. Ini dengan antibiotik responnya bagus. Ya. Erythromycin, penicillin, bagus. Kalau Anda ragu ini kasih antibiotik keluar, lihat responsnya. Nah ini penyakit flu Singapura. Singapura lagi ngetop sekarang kan, orang bahas di medsos. Nah, ini flu-nya katanya. Dua orang awam menyatakan flu Singapura, karena sebagai hand, foot, and mouth disease. Ini mirip, tapi bukan ini kan vesicle. Kawasaki dia ada vesicle ya. Kawasaki ada vesicle. Paling pustula. Ini juga vesicle telapak tangan ya, telapak kaki. HSP ya, International purpura ini juga vaskulitis, tapi beda dengan Kawasaki, beda jauh. Seringkali sakit perut dan merembet ke ginjal. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.